1. Pengertian dan konsep pakan. Pakan adalah makanan atau asupan yang diberikan kepada hewan, ternak, atau peliharaan. Pakan merupakan sumber energi bagi pertumbuhan dan juga kehidupan organisme. Lalu, pakan buatan adalah pakan yang dibuat dengan formulasi tertentu berdasarkan pertimbangan dan pembuatnya. Lalu, pembuatan pakan sebaiknya didasarkan pada pertimbangan kebutuhan nutrisi organisme yang bersangkutan, sumber dan kualitas bahan baku, dan juga nilai ekonomis. Budidaya ikan memerlukan pengetahuan, yaitu nutrisi ikan, bahan pakan, formulasi pakan, dan juga pemberian pakan. Kebutuhan pakan: protein, lipid, karbohidrat, vitamin, dan juga mineral. Fungsi utama protein pada pakan: berperan dalam pembentukan antibodi, hormon, enzim, dan juga vitamin. Berperan untuk pertumbuhan maupun pembentukan jaringan tubuh sebagai sumber gizi. Berperan dalam perbaikan jaringan tubuh yang rusak, turut berperan dalam pembentukan gamet, berperan dalam proses osmogulasi dan di dalam tubuh. 2. Tipe pakan dan penggunaannya. Pakan buatan: pakan yang sengaja disisipkan dan dibuat untuk ikan yang dibudidayakan, terdiri dari beberapa bahan ramuan dan juga diproses sehingga bentuknya berubah dari bentuk aslinya. Kompon, feed, preserve, dan juga diet. Berdasarkan bahan baku, pakan memiliki dua karakter. Pakan basah dapat diproduksi di lokasi budidaya. Pakan kering atau pelet diproduksi secara komersial berdasarkan sifat biologinya, pakan tenggelam, pakan dan juga pakan terapung. Pakan basah dapat yaitu bahan penyusupan mengandung kadar air lebih dominan. Jenis pakan basah: emulasi, larutan, suspensi, dan juga pasta. Karakter pakan sengaja dibuat agar larva dan benih ikan lebih mudah mengkonsumsi dan mencernanya. Pakan kering. Bahan penyusupan mengandung sedikit kadar air, yaitu 5-20%. Pakan bisa disimpan lebih lama dan mengapung di perairan. Bentuk pakan kering: granul, flake, pellet, dan juga stick. Dibuat berdasarkan ukuran, bukan mulut ikan. Aplikasinya lebih praktis, bisa disimpan lebih lama, lebih banyak digunakan peternak, banyak dijual di pasaran. Masing-masing jenis pakan memiliki keunggulan dan kelemahan sendiri. Pakan utama, yaitu pellet, merupakan pakan yang biasanya diproduksi oleh pabrik. Komposisi pellet olahan pabrik biasanya mengandung berbagai macam jenis tepung terigu, ikan, daging, dan lain-lain. Bungkil kelapa dan keledai, mineral, dedak halus, minyak, dan berbagai macam vitamin yang diperlukan untuk ikan. Pakan alami, yaitu pakan yang dihasilkan oleh alam dan mengandung protein yang cukup tinggi sehingga sangat baik untuk pertumbuhan ikan. Jenisnya juga sangat banyak dan beragam, seperti cacing sutra. Biasanya cacing sutra digunakan pada segmen pembenihan, diberikan pada saat benih ikan berumur 7-15 hari. Pakan tambahan atau fresh fish digunakan untuk pembesaran agar lebih dapat menekan biaya produksi, bersifat sebagai tambahan. Tidak baik memberikan pakan tambahan secara berlebihan. Dan juga ayam tiren, ikan ruca, ataupun yang lainnya, yang penting memiliki kandungan protein dan gizi yang cukup untuk memaksimalkan pertumbuhan ikan. 3. Uji kualitas pakan. Pembuatan pakan, penempungan, prep-mixing, steaming, pelleting, drying, dan packing. Mengapa pabrik lebih digemari daripada pakan buatan sendiri?
Pakan pabrik lebih disenangi karena para peternak ataupun pembudidaya sudah tidak ragu lagi akan kualitas mutu dan kandungan nutrisi pada pakan tersebut. Tujuan: mengetahui stabilitas pelet di dalam air. Water stability feed, yaitu daya tahan pakan buatan di dalam air. Uji kehalusan: menggiling pakan, hasilnya dikelompokkan menjadi komponen yang sangat halus, agak kasar dan kasar. Semakin besar presentasi komponen yang halus, berarti pakan buatan tersebut memiliki kompakan yang sangat baik. Uji kekerasan: memberi beban pada pelet sampai batas beban tertentu, pelet akan hancur. Pelet yang baik harus mempunyai kekerasan yang tinggi, biasanya berasal dari bahan baku yang cukup halus. Pakan buatan dengan kekerasan lebih tinggi dibuat dari bahan yang lebih halus. Uji ketahanan di dalam air. Water stability dilakukan dengan cara mengambil pakan, merendam pakan di dalam air dingin. Waktu yang diperlukan sampai pelet hancur merupakan ukuran daya tahan pelet tersebut. Daya apung. Uji daya apung: menjatuhkan pelet ke dalam air. Waktu yang diperlukan mulai saat pelet menyentuh permukaan air sampai tenggelam di dasar adalah merupakan ukuran daya apung. Pakan yang tenggelam lebih tepat untuk ikan yang biasa hidup di dasar perairan seperti lele dan udang. Pakan udang sebaiknya mempunyai biji air laut tetapi biji lumpur. Uji kadar air. Kadar air yang baik. Pelet atau pakan buatan adalah kurang dari 12%. Peralatan digunakan untuk melakukan uji kadar air adalah oven dan peralatan gelas. Menurunkan kadar air suatu bahan, memanfaatkan sinar matahari karena praktis dan juga murah. Uji kadar lemak kurang dari 8%. Prinsip pengujian kadar lemak adalah bahan makanan akan larut di dalam petroleum meter, disebut lemak kasar. Uji ini menggunakan alat yang disebut soft lead, yaitu Cordi 2007. Uji biologis. Siapkan hewan uji sesuai kebutuhan, misal 5 ekor atau akuarium masing-masing dilakukan pengulangan 3 kali. Beri pakan sesuai kebutuhan 5% per hari, bobot biomas. Sampling berat dilakukan tiap 10 hari sekali selama minimal 1 bulan. Lalu uji kimia. Timbang contoh pakan sebanyak 400 gram. Ujilah kandungan nutrisinya ke laboratorium. Bandingkan hasil analisis dengan daftar kandungan gizi dan yang tertera pada label. Empat, pengemasan dan penyimpanan pakan. Pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan juga dipakai. Mempunyai bentuk yang memudahkan dalam penyimpanan, pengangkutan, dan juga distribusi. Perangsang atau daya tarik pembeli, karena itu bentuk, warna, dan juga dekorasi dari kemasan perlu diperhatikan dalam perencanaannya. Fungsi kemasan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Kemampuan atau daya membungkus yang baik untuk memudahkan dalam penanganan, pengangkutan, distribusi, penyimpanan, dan penyusunan ataupun penumpukan. Kemampuan sebagai daya tarik terhadap konsumen. Dalam hal ini, identifikasi informasi dan penampilan seperti bentuk, warna, dan keindahan bahan kemasan harus mendapatkan perhatian. Persyaratan ekonomi artinya kemampuan dalam memenuhi keinginan pasar, sasaran masyarakat, dan juga tempat pemesanan. Kemasan harus memiliki sifat, yaitu permeable terhadap udara, kadar air, mampu menahan air atau kelembaban udara di sekitarnya, kuat dan tidak mudah bocor,
relatif tahan terhadap panas. Frekuensi pemasaran, frekuensi pemakaian. Kemasan sekali pakai, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah satu kali pakai. Contohnya bungkus plastik es, bungkus permen, bungkus daun, karton dus, makanan kaleng. Kemasan yang tidak dibuang, wadah-wadahnya ini bisa digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen setelah dipakai. Misalnya kaleng biskuit, kaleng susu, dan berbagai jenis botol. Wadah-wadah tersebut digunakan untuk penyimpanan bumbu, kopi, gula, dan sebagainya. Sifat kekakuan bahan kemasan. Kemasan fleksibel yaitu bila bahan kemasan mudah dibenturkan, misalnya plastik, kertas, dan foil. Kemasan kaku yaitu bila bahan kemasan bersifat keras, kaku, tidak tahan lenturan, patah bila dipaksa, bengkokkan, misalnya kayu, gelas, dan logam. Tingkat kesiapan pakai. Pada siap pakai yaitu bahan kemas yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contohnya adalah wadah botol, wadah kaleng, dan juga sebagainya. Wadah siap dirakit atau disebut juga wadah lipatan, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian, misalnya kaleng dalam bentuk empengan dan silinder fleksibel, wadah yang terbuat dari kertas, foil, ataupun plastik. Jenis kerusakan pakan buatan, yaitu kerusakan fisik karena pencucian, api, binatang, lalu kerusakan klimatis, suhu, kelembaban, kondensasi, dan juga hujan, kerusakan oleh serangga, kerusakan oleh mikroba, kerusakan akibat proses kimia. Kerusakan pakan dapat dihambat, yaitu menurunkan kadar air serendah mungkin. Pada penyimpanan harus memenuhi persyaratan fisik sehingga dapat mengendalikan suhu, kelembaban, cahaya, dan kandungan oksigen. Pemasangan merek atau label. Pelabelan harus sesuai aturan pemerintah. Mencantumkan berat merek adalah janji penjual untuk secara konsisten memberi tampilan dan juga manfaat kepada konsumen. Distribusi pemasaran, memperlancar serta mempermudah penyampaian produk dan juga jasa dari produsen kepada konsumen. Penggunaannya sesuai baik itu jenis, jumlah harga, dan juga tempat sesuai dengan yang diperlukan. Proses pendistribusian, yaitu kegiatan pemasaran yang mampu menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi pemasaran, memperlancar arus saluran pemasaran, serta distribusi tidak langsung menggunakan perantara sehingga tidak langsung bertemu dengan konsumen. Sistem distribusi langsung mendistribusikan produk secara langsung dari produsen ke konsumen. 5. Metode dan teknik pemberian pakan pada ikan. Berdasarkan pada morfologi organ dan pembentukan enzim perencanaan dan organisme budidaya, dapat ditarik beberapa pemahaman dasar yang selanjutnya dapat diterapkan pada kegiatan budidaya perairan. Jadwal pemberian pakan ikan disesuaikan dengan perkembangan larva, terutama perkembangan alat pencernaan digunakan pada masa pemeliharaan larva. Dasar penetapan jadwal pemberian pakan, kondisi alat pencernaan,
transmisi lebar bukaan mulut, saluran pencernaan, dan kelenjar pencernaan. Kemampuan memanfaatkan makanan, yaitu daya gerak atau renang, dan juga daya lihat. Seorang pembudidaya harus dapat menetapkan jenis pakan yang harus diberikan pada larva yang sesuai dengan ukuran larva. Karakter pakan, yaitu ukuran, daya gerak, lingkungan yang dibutuhkan, dan juga kandungan gizi. Dosis pakan. Larva udang galah, yaitu pemberian pakan dilakukan setelah larva berumur 3 hari dengan frekuensi 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Pemeriksaan jumlah pakan yang tersisa dan juga pakan buatan diberikan setelah larva memasuki stadium 7 berumur 9 sampai 10 hari. Larva ikan lele. Larva ikan lele, pemberian pelet mengacu pada berat tubuh ikan. Presentasi pakan tersebut fleksibel. Pemberian pakan jangan dilakukan sekaligus dalam satu waktu. Lalu teknik pemberian pakan. Pakan apung. Kita tebar terus pelet hingga ikan lele kenyang. Kita hentikan pemberian pakan jika ikan terlihat melambat dan juga terlihat kenyang. Kita semprotkan sedikit air ke dalam pakan cukup sampai basah dan tidak becek. Setelah itu kita aduk merata dan kita biarkan sekitar 20 menit sampai pakan menjadi agak kenyal dan siap tebar. Pakan tenggelam. Pakan tidak perlu dibasahi. Kita sebarkan pakan di satu titik sehingga ikan kenyang dan kita hentikan saat ikan terlihat lambat saat makan. Pemberian pakan untuk pelet terapung. Menyebar pelet menjadi 3 bagian. Metode pemberian pakan seperti ini dilakukan agar ikan lebih aktif bergerak sehingga membantu pertumbuhan ikan. Pemberian pakan untuk pelet tenggelam disebarkan pada satu titik. Sebarkanlah sedikit-sedikit karena ikan tersebut suka mengejar pakan yang bergerak. Perkembangan organ dan enzim pencernaan. Tidak sempurna menjadi sempurna. Alat pencernaan belum berkembang, enzim masih terbatas, tidak mampuan larva mencerna pakan. Larangan dalam pemberian pakan. Jangan terlalu banyak memberikan pakan. Pakan yang tersisa akan menyatu dengan air menjadi amoniak dan dapat meracuni ikan. Jangan mengobok-ngobok kolam saat ikan makan atau saat setelah ikan menghabiskan